Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وآل بيت الكرام، ثم إلى جميع مشايخنا سوسن إلى بهي منبر بهي منصور بهي حاجي محمد حسين رفاعي، ثم إلى أبويا أحمد خضر بن رمل نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين، وإلى جميع أساتذتنا وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. شاءوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita kembali lagi mengkaji kitab Wasiyatul Mustafa lil Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, halaman ke-15 baris ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ya Ali, wahai Ali, walil halimi, bagi orang yang bijaksana, aris, iku thalathu alamat, itu mempunyai 3 tanda. Orang bijak niku punya 3 alamat, 3 tanda. Pertama, orang bijak itu yasilu, nyambung tali silaturahmi, man qata'ahu, tali silaturahmi kepada orang yang sudah memutuskannya. Sesama saudara ada masalah, wajar. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Kamu itu, kalian ini adalah sesungguhnya orang sesama mukmin itu bersaudara. Kalau terjadi permasalahan, maka tugasnya adalah fa aslihu, islah, berdamai. Jadi orang mukmin sesama mukmin gesekan itu wajar, manusiawi, karena bukan malaikat. Tapi kalau gesekan, perintahnya itu fa aslihu baina akhwaikum. Nah, untuk islah, untuk fa aslihu baina akhwaikum, ya salah satu caranya dengan silaturahmi, baik itu terhadap orang yang sudah memutuskannya. Walaupun sama saudara ada masalah, yang sana mutus tali silaturahmi, wis aku dulurmu maneh, tapi tetap di WhatsApp, tetap di telepon, tetap dikunjungi. Nah, kalau melakukan hal semacam itu berarti sudah mempunyai 1 tanda, termasuk orang-orang yang bijaksana. Yang kedua, wa yu'ti man haramah. Orang bijak niku memberikan memberi kepada orang yang tidak memberi dia. Nah, ada orang yang sifatnya kalau dia baik, saya juga akan berbuat baik. Tapi orang bijak tidak semacam itu.
Ada orang yang tidak pernah memberi apapun kepada dia, tapi justru dia memberi contoh untuk memberi orang tersebut, menghadiahi orang tersebut. Tahadu tahabu, katakan yang Nabi. Saling beri hadiahlah kamu agar kamu saling mencintai. Jadi justru menciptakan supaya saling mencintai itu ya memberikan, termasuk kepada orang yang belas tidak pernah memberi dia. Jadi nggak usah mengharapkan pemberian orang, justru kita yang berpikir bagaimana caranya saya bisa memberi orang tersebut. Wa ya'fu amman zalamah. Tanda ketiga orang yang bijak itu adalah dia memaafkan orang yang sudah zalim kepada dia. Orang nggak berbuat jelek sama dia, tapi justru dimaafkan, bahkan justru dia berbuat baik. Orang kalau berbuat jelek sama kita, tapi kalau kita balas dengan kebaikan, engkau lah isin dewe. Jadi kita melawan nafsu kita sendiri. Ya Ali, wahai Ali, wali saburi salasu alamat. Orang sabar itu mempunyai 3 tanda. Pertama, sabar itu adalah as-sabru ala ta'atillah. Pertama, dia sabar atas ketaatannya dia kepada Allah. Dia ibadah, sabar. Zikir, sabar. Menjalankan perintah Allah, sabar. Cari nafkah karena ini dalam rangka taat sama Allah, dia sabar. Atas ketaatan dia kepada Allah dihadapi dengan sabar. Yang kedua, wasabru 'alal musibah. Sabar ketika ditimpa musibah. Nah, ini sering saya sampaikan, musibah itu pasti akan menimpa kita, ujian. Dan pasti gak enak. Pilihannya cuma 2, sabar apa ngamuk-ngamuk. Nah, kalau ngamuk-ngamuk bahkan nanti bisa jatuh kepada perbuatan yang bernilai dosa. Tapi kalau sabar, dia termasuk ciri-ciri orang lisabur, orang-orang yang sabar. Jadi pilihan bagi orang yang bagus adalah ya cuma sabar. Masuk ngamuk-ngamuk. Ya. Wasabru ala qadaillah. Yang ketiga adalah sabar terhadap ketentuan Allah. Qada dan qadar niki termasuk rukun iman yang wajib kita imani, bahwa Allah itu mempunyai ketentuan. Jadi sejak zaman azali dulu ketika Allah belum menciptakan segala sesuatu, Allah itu sudah menulis ketetapan, membuat ketetapan bahwa nanti hari ke-16 Ramadan kita ngaji kitab Wasiatul Mustafa. Nah, itu sudah ada ketentuannya, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, sekarang saat ini ketika kita sedang membaca, ini namanya takdir. Takdir itu realisasi atau berlakunya qada yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Nah, kita harus sabar, apalagi qada itu takdir niku ada apa yang baik, ada yang jelek. Apapun itu kita harus sabar. Nah, niku salah satu ciri-ciri orang yang sabar. Ya Ali, wahai Ali, walitaib salasu alamat. Orang yang bertobat itu punya 3 tanda. Pertama, orang tobat itu ijtanibul haram. Dia kalau memang mau membuktikan dia itu orang yang tobat, maka menjauhi perkara-perkara haram. Yang kedua, orang yang tobat itu wal hirsu ala talabil ilmi, harus dibuktikan dengan semangat untuk mencari ilmu, supaya tidak terjebak lagi kepada amalan-amalan yang membuat dia berada dalam perbuatan dosa. Orang yang tobat itu yang ketiga ciri-cirinya adalah wala ya'udzu lidzanbi, dia tidak kembali melakukan perbuatan dosa. Kama la ya'udzu al-halibu lid-dar'i, sebagaimana tidak kembalinya air susu kepada ya susu pentil. Nah, itulah ngarani sadiyun lid-dar'i. Kita memerah susu sapi, susu kan keluar tuh. Nah, kan tidak mungkin kembali kepada apa namanya itu? Apa oleh bahasa Indonesia ini? Ya pentile, ya. Nah, orang yang tobat itu tidak ingin kembali melakukan dosa, harus semacam itu. Nah,
Kalau dalam kitab At-Ta'rifat yang sering saya kutip, orang tobat itu harus pertama an-nadmu bil qalbi, harus ada penyesalan dalam hati. Yang kedua harus wal istighfaru bil lisan, hatinya harus istighfar. Yang berikutnya adalah ya benar-benar dihujamkan dalam hatinya bahwa dia memang tidak mau kembali melakukan perbuatan dosa tersebut. Makanya orang-orang yang tobat itu kadang sebaiknya tidak ke tempat orang-orang yang dulu dia biasa melakukan perbuatan dosa. Faslun fi alamati syirk, fasal tentang tanda-tanda kesyirikan. Qala alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya adi wahai adi lil kafir, bagi orang kafir itu salasu alamat, ada 3 tanda. Pertama, orang kafir itu asyakku fillah, dia ragu kepada Allah. Wah, sekarang banyak di Indonesia, cuma kadang masih malu-malu, tapi banyak menampakkan keraguannya kepada Allah di media sosial. Dia ragu, sebenarnya Allah itu tidak ada. Wah, ada yang kayak gitu sekarang. Dia ragu, mempertanyakan banyak hal tentang Allah Ta'ala. Bahkan kadang muncul pertanyaan-pertanyaan aneh. Ya, makanya di situ kita harus belajar tauhid. Ya, ada yang tanya misalkan, katanya Allah itu maha kuasa, bisa segala-galanya. Bisa enggak Allah Ta'ala menciptakan Tuhan seperti dia? Bingung kadang. Ya, kalau enggak belajar ilmu kalam, enggak belajar tauhid, bingung jawabnya. Ya. Jawabannya adalah pertanyaannya yang salah. Kenapa kok pertanyaan yang salah? Karena bisakah Allah menciptakan Tuhan yang seperti dia? Itu pertanyaan yang salah. Karena kata menciptakan berarti ada yang diciptakan. Kalau ada yang diciptakan maka otomatis dia makhluk, gak mungkin khalik, gak mungkin pencipta. Jadi pertanyaannya ya yang salah. Sama seperti ditanya, Pak Santaji bisa nggak pergi ke kanan tapi sekaligus ke kiri? Nah itu yang salah adalah pertanyaannya, karena pertanyaan yang tidak masuk akal. Nah ini perlu belajar tauhid. Orang yang kafir itu mempunyai tanda wal bughdu fi ibadillah, tidak senang dengan hamba-hambanya Allah Ta'ala. Gak senang sama orang-orang yang sholat, gak senang sama orang yang ahli ibadah, gak senang sama orang yang ngaji, ono pengajian ngamuk-ngamuk dan lain sebagainya. Nah itu tandanya orang kafir. Wal ghafla an ta'atillah, lalai terhadap ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dipanggil untuk sholat, blas lali, gak ngurus dan lain sebagainya. Disuruh ngaji, blas gak gelem dan lain sebagainya. Itu ghafla namanya, lali atau lalai, gak ngereken, kosongan. Ya adi wahai adi walil munafik salasu alamat. Orang munafik niku wahai Ali ada 3 tanda. Pertama, idza haddatsa kadzaba. Cirinya orang munafik itu lek ngomong gedabrus, bohong. Apabila dia berkata kadzaba, maka dia bohong. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Ciri yang kedua orang munafik itu adalah apabila dia berjanji, dia mengingkari. Ya, caleg biasanya. Janjinya macam-macam, nanti di inilah jalannya diperbaikilah, inilah. Tapi begitu jadi lupa. Atau orang yang laki-laki yang gombal, nah itu biasanya itu juga suka berjanji kadang diingkari. Nah, sampai dilakukan nih ya napa itu. Deno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan. Tukang Mas Jane aku tresno, lilakno aku lunga. Cintai piye lali aku. Biyen seneng aku lagu itu. Cinta ini bukan mainan, ya itu akhirnya cuma dibuat mainan. Dia berjanji macam-macam tapi diingkari. Laki-laki gombal berjanji diingkari. Kemudian ciri yang ketiga adalah wa idza tumina khana.
Diberi amanah, dikasih kepercayaan, dia berkhianat. Abah saya sering berpesan, jangan sampai menghilangkan kepercayaan orang. Orang sudah percaya sama kita, orang sudah husnudzon sama kita, itu harus dijaga dengan cara yang membuktikan. Kalau orang sudah kehilangan kepercayaan, susah itu mengembalikan kepercayaan itu susah. Makanya hati-hati kalau dikasih amanah, dikasih kepercayaan harus dilakukan. Jangan khianat. Kalau khianat dia termasuk orang yang munafik. Kemudian ciri yang berikutnya adalah wala tanfa'uhu mau'izah. Dinasihati itu tidak berbekas kepada dia. Dinasihati itu tidak bermanfaat. Manfaat tidak nasihat tidak bermanfaat untuk dia. Podo ay. Terakhir ya Ali, wahai Ali, walil murai, bagi orang yang riak, pamer, pengen dilihat orang, itu salah satu alamat, ada 3 tanda. Ya, orang riak itu bahkan nanti di Al-Quran dikatakan mereka masuk ke neraka wailun. Pertama, neraka wel itu untuk lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai ketika dari salat. Yang kedua adalah alladzina hum yuraun. Well itu nanti bagi orang yang pamer, ingin dilihat orang. Pamer, orang yang pamer punya 3 tanda. Pertama, yutimmu ruku'ahu wa sujudahu. Dia menyempurnakan rukuknya dan sujudnya, menyempurnakan sholatnya. Ma'an nas, ketika dia bersama manusia. Orang rame, sholatnya dibagus-baguskan. Ya, pakai surban, pakai minyak wangi, parfum malaikat subuh. Batuke dikasih ireng-ireng kayak spidol. Itu pokoknya diperlihatkan kepada manusia bahwa dia ini termasuk orang yang rajin sholat. Cuma leonak menungso wayang kusuhu idza shalla wahda. Tapi nggak seperti itu ketika dia sholat sendiri. Dipangkas semua, tidak sempurna. Sholatnya cowopet. Ya. Ketika dia jadi imam maca Fatihah, habis itu baca surat yang panjang-panjang. Begitu sendiri macane habis Fatihah waladhdallin amin, Allahu akbar, enggak baca surat pendek. Wa yanshutu lil mar'il ladzi yunsa alaih. Tanda berikutnya adalah dia nampak giat kepada orang kalau ada orang yang memuji dia. Wa yadhkurullah. Dia juga zikir kepada Allah fil khala wal mala. Baik dalam keadaan sepi ataupun ramai, asalkan ada yang memuji dia, maka dia akan menampakkan rajinnya dia dan zikirnya dia. Pokoknya ada orang yang melihat dia. Satu lagi wis, cek mari. Ya adi wahai adi walil ahmak. Ahmak niku gobloke gak ketolong. Ya lolak walil ahmak salah su alamat. Orang idiot niku tandane ana 3. Pertama at-tahawun fi faraidillah. Dia meremehkan kewajiban-kewajiban Allah. Meremehkan nggih, bukan meninggalkan. Jadi waktunya sholat, dia harusnya sholat, tapi dia meremehkan. Wis engko ae iku ngremehna iku jenenge. Kalau ada yang kayak gitu, itu ahmak. Yang kedua, wa kasratul kalam fi dzikrillah. Salah kata niki. Oh, nggih betul. Kakek ngomong ketika dia zikir kepada Allah. Lagi zikir dia ngomong aja. Lagi zikir ya, malah rasan-rasan. Khotib Jumat harusnya mendengarkan khutbah, dia malah buka handphone. Nah niku ahmak. Gobloknya gak ketulungan. Kemudian wa ta'anu fillah, dia ngenyek kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan shalihan maqbula.
اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بحسن الخاتمة. اللهم أنزل الرحمة والبركة والسكينة المطمئنة والسلام المغفرة علينا جميعا وعلى جميع علاجنا وعلى مؤسستنا المعاونة. وأمرها بجد كثيرا من التلاميذ والتلميذات من أهل العلم وللخير وأهل التقى وللاستقامة وأهل القرآن. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد القوم الظالمين. ربنا والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.